Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore hingga malam kepada sahabat Fulas sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini seru banget nih. Kita akan membahas tentang kemarin tuh sudah ada keutamaan Quran gitu ya. Gimana caranya kita mendapatkan hidayah ini ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Terus gimana kita tidak hanya ngomong-ngomong aja tapi harus banyak-banyak beramal. Dan selanjutnya tentang kita bagaimana etika untuk berzikir. Ini lanjutan juga nih Mi. Kadang kita itu kan habis doa gitu ya. Itu gimana sih caranya? Apakah kita harus zikir dulu? Apakah doa dulu? Apakah langsung minta? Ya, apakah harus memuji-muji dulu? Nah, maka kita harus tahu nih etika berzikir yang benar itu seperti apa. Langsung aja kepada Umi, kami persilahkan. Terima kasih Kak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah dengan lewat zikir. Dan di Al-Quran itu pun sudah dibahas bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Allah. Karena Allah nyuwun sewu ya, karena kita itu butuh sama Allah juga harus ada etikanya. Betul. Contoh kalau Kak Dila butuh sama Umi kan gak mungkin Umi di sana jauh terus teriak-teriak kan gak mungkin. Nah, di sini tuh juga ada aturannya. Tertera di dalam surat yaitu 7 Al-A'raf ayat yang ke-205. Boleh terjemahkan. Artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya, ini ada beberapa yang harus kita bahas ya. Etika berzikir kepada Allah yang nomor 1, tadarruan. Ya, itu apa? Artinya merendahkan diri, yaitu merasa butuh sama Allah. Berarti kalau butuh sama Allah jangan disambi. Nyambi maksudnya tadi uminya di mana. Nah, itu kan berarti nyambi ya. Jadi harus fokus datang. Ada etikanya, baik-baik minta sama Allah, butuhnya apa, insya Allah Allah akan memperhatikan kita. Karena itu kembali kepada untuk diri kita kan. Ya, tadarruan itu ada rasa apa ya? Kita itu hina, kita itu nggak siapa-siapa, kita siapanya sih? Kita hanya hamba Allah. Kita bukan manusia pilihan. Rasulullah manusia pilihan sebagai contoh suri teladan kita. Rasulullah maksum, nggak punya salah, nggak punya dosa. Awak dhewe apa maklum? Banyak salahnya. Banyak salahnya. Gitu ya. Aja sombongnya naudzubillah min dzalik. Sama orang lain merendahkan dengan bangga hati naudzubillah min dzalik. Itu etika kalau kita berhubungan dengan Allah, baik itu doa atau salat dan yang lainnya, maka tadarruan merasa rendah, merasa butuh sama Allah. Yang kedua, etikanya adalah wakhifatan, yaitu ada rasa takut kalau kita itu banyak dosa. Wabil khusus tadi yang suka ember, omong doang, omongannya nggak dijaga, suka menyakitkan orang lain, bahasanya merendahkan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada rasa takut kalau sama Allah itu ya, makanya merendah, butuh, ada rasa butuh untuk ke sana. Yang ketiganya yaitu Allah menyebutkan di ayat ini wadunal jahri minal qaul. Tidak boleh mengeraskan suara. Kenapa? Mengganggu orang lain. Belum tentu yang sebelahnya kita sama permintaannya. Kecuali kalau memang zikir bersama di dalam ruangan, tidak sampai keluar forum, itu sudah disepakati, tidak masalah. Dan yang berikutnya lagi yang keempat. Bil ghuduwi wal asal, yaitu di waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang itu kan ono maknanya supaya apa? Tidak diganggu yang goib-goib. Jadi itu penting. Makanya ketika zikir ya duduklah dalam rangka untuk memohon sama Allah. Masa kita sambil misal, aku sama asa-asa ustadzah, misalkan gitu. Lah daripada asa-asa pakai yang bahasa yang lain, lagu-lagu ya tidak apa-apa. Cuman kalau etika ini dipenuhi itu lebih bagus. Dan yang terakhir, yang kelima ya ini ya. Wala takum minal ghafilin. Jangan seperti orang lalai, nyambi bahasa Indonesia apa itu sih nyambi?
sambil lalu. Iya. Tidak fokus, Betul. tidak fokus. Mengerjakan hal yang lain juga. Jadi tidak fokus untuk menata diri, menghadap kiblat, punya wudhu, menutup aurat, gitu ya. Nah itu etikanya seperti itu. Kalau kita memang butuh sama Allah, berusaha. Jadi ketika kita tadi ada maunya gitu ya, makanya kadang kita mikir kita tuh deket sama Allah tuh kalau ada maunya doang, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti ingat Allah kalau lagi susah, kalau lagi enak, hati-hati. Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Sebetulnya nggak apa-apa. Ketika kamu senang, kita mau sedih gitu ya, kita harus selalu mengingat Allah, harus berterima kasih kepada Allah. Kadang kalau kita senang tuh lupa gitu ya nih ya. Kalau sedih aja baru doa kepada Allah. Baru sampai gitunya, gitu ya. segitunya gitu. Pas doanya udah kekabul, lupa gitu ya. lah, Maka itulah. jangan sampai kita seperti itu, karena dia etika berzikir ini, kita etika berdoa seperti ini ada adab-adabnya yang harus kita. Makanya biar seimbang. Betul. Contohnya gini, hidup itu kan ada senang, ada susah. Maka penyeimbang biar kita itu ingat Allah, kembali ke Allah, Al-Quran. Betul. Ya, jadi Al-Quran ini jangan hanya nek sedih doang kita harus. Jadi Al-Quran ini supaya kita yang tadinya lupa dengan Allah mengembalikan lagi itu dengan Al-Quran. Tadarus itu caranya. Ketika rezekinya banyak, banyak lagi baca Qurannya. Harusnya gitu. gitu. Karena tadi ketika kita baca Quran, nggak apa baca gitu ya. Kadang kita tuh mikir kayaknya aku mau inilah belajar artinya gitu ya. Boleh membaca artinya, boleh banget. Tapi ketika kita hanya fokus ke situ, tidak selesai nanti ya, nggak hatam-hatam gitu, jangan sampai gitu ya. Jadi lebih baik ketika kita bisa membacanya, bisa mengamalkan dan memahaminya gitu ya. Itu yang lebih 5-5-nya tuh lebih luar biasa. Tapi ketika kita masih belajar, ya berarti baca dulu sampai bisa. Karena perintahnya itu ikra gitu ya. Bacalah gitu ya. Maka kita harus banyak-banyak baca Quran sampai kita bisa hatam, dan itu bisa menjadi bekal dan ini ya Mia, menjadi sangu buat akhirat kita, ketemu Allah nanti. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada live problem kali ini. Semoga video-video kita bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe gitu ya. Semoga apa yang ada di video-video kami, segmen-segmen yang ada di live problems, kajian gitu ya, dan sebagainya. Iya, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kelas semua. Kalau ada yang mau usul judulnya apa, kasih silakan aja di komen, boleh banget gitu ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.